أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil waja'alahum ka'asfim ma'kul. Sadaqallahul azim. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati imam kita Ustaz Anwar Sadat. Yang saya muliakan, saya hormati orang tua kami, para alim, para ustadz, para kiai, para buya yang berhadir pada malam hari ini. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Muhajirin yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah, Allah masih panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah tentramkan hati kita, Allah kumpulkan kita di tempat yang paling mulia, dan Allah yang telah menjamin rizki kita. Maka alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam. Kita bersolawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dapat memperbanyak bersolawat kepada beliau, dapat mencintai beliau, dapat meneladani beliau, dapat berjumpa dengan beliau dan mendapatkan syafaat beliau. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemarin Ustadz Anwar WA minta isi yang minggu yang lalu. Saya mohon maaf tak bisa hadir karena demam, kayaknya nggak sanggup dipaksakan, jadi minta tolong Ustadz Anwar carikan pengganti. Jadi rupanya temanya masih sama yang diminta Ustadz Anwar, tentang kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada malam hari ini saya ingin membacakan sirah kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, salah satunya dari buku The Great Story of Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Penulisnya Dr. Ahmad Hatta MA. Jadi di sirah-sirah Nabawiyah tentang sejarah Nabi itu banyak buku-buku. Kalau di Gramedia itu banyak kitab-kitabnya, tinggal kita memilih saja. Ya, intinya sama kisahnya, tapi kadang di antara buku satu dengan buku yang lain yang berbeda gaya bahasa. Kadang-kadang ada juga di buku satu dijelaskan detail di satu sisinya, di buku lain tidak. Di buku lain penjelasan yang detailnya mungkin di sisi yang lain. Maka kalau kita banyak baca bukunya, banyak baca kitabnya, lebih banyak pemahaman kita di sirah Nabawiyah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Hashim ini nama lainnya Amru bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin An-Nadar bin Kinanah bin Kuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad
bin Adnan. Adnan ini anak keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam bin Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita akan mulai dari Hashim. Hashim ini kalau orang Jawa mbah buyutnya Nabi Muhammad SAW, ayah dari kakek Nabi, ayah dari Abdul Muthalib. Hashim ini dia setiap hari di Mekah dia membuat adonan roti yang besar. Dia membuat roti lalu dia hancurkan dengan tangannya, lalu dikasih kuah. Roti itu dikasih kuah dan itu dia kasihkan kepada jamaah-jamaah yang beribadah di Ka'bah. Jadi setiap hari ada saja tamu-tamu yang hadir di Ka'bah dan beribadah di sana. Ada juga yang mereka beribadah itu masih seperti ibadahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, masih dengan agama yang lurus, agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi banyak juga yang sudah beribadahnya sudah tidak lagi seperti ibadahnya Nabi Ibrahim. Mereka beribadah menurut keyakinan mereka, bahkan ada juga yang menyembah berhala. Tetapi Hashim ini dia melayani tamu-tamu yang beribadah di sekitar Ka'bah. Jadi dia seperti Imron kakeknya Nabi Isa alaihissalam yang melayani tamu-tamu yang beribadah di Masjidil Aqsa. Hashim ini nama aslinya Amru. Hashim ini dalam bahasa Arab artinya orang yang meremukkan roti. Jadi Hashim ini dia orang yang kaya, dia pengusaha, dia pun dermawan. Jadi dia membuat roti, menyediakan air untuk tamu-tamu itu setiap hari pakai duit dia. Nah, dia tak ada buat proposal. Apalagi bupati belum ada waktu itu. Dan Hashim ini seperti penduduk Mekah pada umumnya, beliau sering juga berdagang ke Syam. Kalau berdagang itu berbulan-bulan pergi ke Syam. Jadi Hashim ini mempunyai istri bernama Salma bin Amru. Nama ayah istrinya ini sama pula dengan namanya. Ayah Salma ini namanya Amru. Salma tinggal di Yasrib. Yasrib sekarang menjadi kota Madinah ya Pak Haji. Jarak antara Mekah dan Yasrib itu sekitar 200 mil, sekitar 320 km. Kalau sekarang mungkin naik bus lebih cepat ya Ustaz, yang baru pulang umroh. Berapa jamnya? Naik kereta api? Oh, kereta api. Luar biasa. Kalau dulu naik unta, naik kuda. Jadi Salma ini orang Yasrib. Berjumpanya Hashim dengan Salma ini di Yasrib. Berjumpa dengan gadis Yasrib lalu menikah. Dan Hashim ini dia menjadi tokoh di Mekah. Jadi mbah buyutnya Nabi SAW itu memang sudah menjadi tokoh di Mekah. Dia ditokohkan. Jadi kalau ada apa-apa di Mekah itu, penduduk Mekah itu minta sarannya ke Hashim. Dan Hashim menjadi rajanya di Mekah. Lalu Hashim ini wafat di Palestina. Jadi ketika beliau berdagang ke Palestina, kala itu istrinya sedang hamil tua. Hamil tua, dia izin kepada istrinya untuk berdagang. Salma ini sebetulnya berat juga untuk mengizinkan suaminya melepas suaminya. Tapi karena dia mesti berdagang, dia seorang suami yang akan mempunyai anak, sebentar lagi dia akan menjadi ayah, bertanggung jawab terhadap istri dan anaknya, dia tetap mesti harus berdagang. Jadi dilepas dengan penuh kesedihan. Jadi kalau kita sekarang berdagang ini kan pergi pagi balik sore, kalau dulu kan bisa berbulan-bulan. Bahkan kafilah dagang itu tidak 1-2 ekor unta,
tetapi bisa ratusan ekor unta, bahkan ribuan ekor unta, karena dia mesti berkafilah, berombongan. Dan di antara rombongan dagangan itu dia mesti membayar orang untuk mengawal dagangan itu pergi ke Syam lalu balik lagi. Jadi ada pengawalnya, pengawal berkuda itu digaji. Gajinya itu dari kafilah-kafilah dagang itu. Jadi dihitung semua biaya perjalanannya, biaya karyawannya, biaya pengawalnya, semua dihitung, ditotalkan, nanti ditanggung oleh semua pedagang. Sampai di Syam, ternyata sebelum balik ke Mekah, Hashim ini meninggal dunia di Palestina. Jadi dikuburkan di sana. Dulu kan nggak ada ambulan, nah, kalau sekarang ada ambulan dibawa ke Medan, bawa ke kampung, bawa ke Sumbar. Kalau dulu tidak, di mana meninggal di situ dikuburkan. Jadi kuburan Hashim itu ada di Palestina. Lalu setelah Hashim ini meninggal dunia, yang melanjutkan melayani tamu-tamu yang beribadah di Ka'bah itu adalah saudara laki-lakinya, namanya Al-Muthalib. Saudara laki-lakinya ini sama juga, dia tokoh juga, dia pengusaha, dia pun dermawan. Dan orang-orang segan sama dia. Jadi dilanjutkan lagi, dia membuat adonan roti, dia melayani tamu-tamu yang beribadah itu, dia sediakan air. Pokoknya dia lanjutkanlah kepemimpinan Hashim ini. Lalu tak lama dari Hashim meninggal itu, istrinya Salma melahirkan, diberikan nama Abdul Muthalib. Abdul Muthalib bin Hashim. Ketika bayi, Al-Muthalib ini, saudara laki-lakinya Hashim ini, masih jumpa dengan bayinya Abdul Muthalib. Tapi setelah itu berpisah, tak tahu lagi keberadaan Salma dan bayinya itu. Jadi keluarganya Hashim itu tak tahu menahu di mana sekarang posisi Salma dan bayinya itu, karena sudah berpisah. Dan Salma dan bayinya ini meninggal tinggal di Yasrib. Tapi saudara-saudara Hashim tak tahu dia tinggal di mana. Sampai suatu ketika Al-Muthalib ini mendapatkan berita bahwa Abdul Muthalib, anaknya Hashim itu tinggal di suatu tempat. Lalu dicari oleh Al-Muthalib ini dan ketemu. Ketika itu Abdul Muthalib berusia 7 atau 8 tahun. Nah, itu sudah berpisah selama 7 atau 8 tahun, rindu sekali. Al-Muthalib ini baik. Dan dia merasa bertanggung jawab kepada bayinya itu, bayi dari anak dari Hashim, dari saudaranya. Karena ayahnya sudah meninggal, dia harus bertanggung jawab membesarkan, mendidik dan membiayai tentang biaya kehidupannya. Lalu setelah ketemu, Abdul Muthalib ini diajaklah balik ke Mekah. Tapi tak diizinkan oleh Salma, karena Salma ini tak ada kawan lagi di rumah. Kawannya hanya anak laki-lakinya inilah Abdul Muthalib. Suaminya sudah pergi. Dia sangat khawatir nanti ketika diajak ke Mekah, anaknya itu meninggal, tak jumpa lagi, berpisah lagi, dia hidup seorang diri lagi. Jadi dia sangat khawatir. Tapi dikatakan oleh Al-Muthalib bahwa anak ini mesti dibawa ke Mekah. Anak ini harus melanjutkan kepemimpinan ayahnya. Anak ini akan menjadi orang yang besar. Dibujuk-bujuklah oleh Al-Muthalib. Akhirnya hati Salma pun luluh dan mengizinkan anak laki-lakinya yang berusia 7 atau 8 tahun lagi dibawa ke Mekah. Jadi Al-Muthalib ini memang ingin menjadikan keponakannya, Abdul Muthalib ini memang menjadi orang besar, pembesar di Mekah, melanjutkan ayahnya dan melanjutkan dirinya. Karena dirinya juga sudah tua, nanti dia meninggal, siapa lagi yang melanjutkan? Lalu Abdul Muthalib ini diajak balik lagi ke Mekah.
Dia membantu pamannya Al-Muthalib, membantu melayani orang-orang, membantu menyediakan air minum, membantu membuat roti, membantulah. Karena tamu-tamu di Mekah itu memang dari dulu sebelum Nabi SAW itu lahir memang tamunya banyak. Setiap hari selalu ada tamu datang untuk beribadah. Jadi Ka'bah itu memang dari dulu sampai hari kiamat itu tak akan sepi. Memang itu doa dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Diminta untuk keberkahan kota Mekah dan Ka'bah itu. Jadi tak pernah sepi. Makanya itu nanti yang membuat Abrahah Raja Yaman itu cemburu kepada Ka'bah. Tapi kisahnya nanti. Jadi setelah sudah melayani, ternyata ketokohan Abdul Muthalib ini lebih hebat lagi dibanding ketokohan ayahnya dan pamannya Al-Muthalib. Dia lebih berwibawa, dia lebih cerdas, dia lebih dipercaya oleh masyarakat di Mekah kala itu. Jadi setelah dewasa, orang-orang pun mulai terpikat dengan gaya kepemimpinan Abdul Muthalib. Jadi Abdul Muthalib ini orangnya sopan, orangnya bijaksana, orangnya cerdas, orangnya pemurah, lengkaplah kepribadiannya. Dan Abdul Muthalib ini beribadahnya masih beribadah dengan ibadahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia tak mau menyembah berhala. Walaupun orang-orang Mekah kala itu membuat berhala-berhala di sekitar Ka'bah, dia menyembah berhala. Ada yang dikasih nama Latta, ada Uzza, macam-macam. Mereka menyembah itu, tapi Abdul Muthalib tidak. Abdul Muthalib itu tak pernah menyembah berhala. Setelah Al-Muthalib ini meninggal dunia, Al-Muthalib ini meninggal dunia di Yaman. Al-Muthalib ini meninggal dunia juga di saat dia berdagang. Saat dia berdagang ke Yaman, di sana di sebuah tempat yang bernama Rodan. Bernama Rodan di Yaman, Al-Muthalib meninggal dunia. Lalu kekuasaannya dilanjutkan oleh keponakannya, anak dari abangnya yang bernama Abdul Muthalib. Ternyata Abdul Muthalib ini lebih mantap lagi dia memimpin, sehingga orang-orang Mekah kala itu lebih segan lagi dengan kepemimpinan Abdul Muthalib. Abdul Muthalib ini Raja Mekah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terlebih ketika Abdul Muthalib ini menemukan air Zam-Zam. Air Zam-Zam yang keluar di masa bayinya Nabi Ismail alaihissalam. Jadi di saat Nabi Ismail itu keluar air Zam-Zam, lalu ibundanya Siti Hajar mengumpulkan zammi dikumpulkan. Kata Nabi SAW, kalau ibunda Hajar dulu tak mengumpulkan air dan berdoa zammi, mungkin Mekah itu dari aliran Zam-Zam itu menjadi sungai, saking dia keluar terus. Tapi karena doa ibunda Hajar, zammi, berkumpullah, maka air yang keluar itu menjadi sumur sampai sekarang. Lalu orang-orang Jurhum dari Yaman yang mereka berdagang, yang melintas-lintas di Mekah itu banyak membuat rumah. Mereka izin kepada ibundanya Nabi Ismail, Siti Hajar, mereka membuat rumah di situ, mengambil air di situ. Lalu lama-lama menjadi kampung yang besar dan mayoritas dihuni oleh suku Jurhum dari Yaman. Dan Nabi Ismail pun menikah dengan gadis suku Jurhum dari Yaman. Lama-kelamaan suku Jurhum ini diserang pula, diserang oleh suku Khuza'ah. Di perang, suku Jurhum ini kalah, akhirnya mereka semua lari lagi ke kampungnya, ke Yaman. Tapi mereka tak rela
sumur Zam-Zam tadi dinikmati oleh suku Khuza'ah. Jadi dari mata air yang keluar tadi, disitulah pedangnya dimasukkan, baju besi dimasukkan, emas berlian dimasukkan, langsung ditutup rapat. Dia tak terima itu dinikmati oleh suku yang berontak tadi. Akhirnya air itu tertimbun sampailah kepada kakek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abdul Muthalib. Jadi udah ratusan tahun, mungkin ribuan tahun itu tertimbun. Suatu ketika Allah Subhanahu wa taala memilih Abdul Muthalib untuk menggali sumur itu. Jadi Abdul Muthalib tidur, Allah perintahkan untuk menggali sumur. Allah tunjukkan di mana tempatnya. Jadi digali dan ketemu, keluarlah air itu. Nah, air itu keluar sejak digali oleh Abdul Muthalib, keluar sampai sekarang. Maka ketokohan Abdul Muthalib ini semakin besar lagi ketika dia sudah menemukan air Zam-Zam tadi. Jadi memang orang-orang Mekah lebih menghormati lagi dan lebih mengakui lagi kalau Abdul Muthalib ini memang Raja Mekah, dikedepankan di Mekah sebagai orang tua di Mekah, dan itulah yang dinikmati sampai sekarang kita bisa menikmatinya. Bahkan airnya sampai ke Pangkalan Kerinci dan ke SP6. Baik, dibawa oleh-oleh sampai ke SP6, kita bisa menikmati. Walaupun kita belum ke sana, kita sudah bisa minum airnya. Luar biasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu semakin lama Ka'bah itu semakin banyak yang datang, termasuk orang-orang dari Yaman. Orang-orang di Yaman itu kan orang-orang Arab, dan rajanya waktu itu Abrahah itu bukan orang Arab. Dia bukan orang Arab, dan dia iri sekali dengan Ka'bah. Dia bayangkan Ka'bah itu besar, megah, indah, dengan bayangan-bayangan dia yang penuh dengan kemegahan. Padahal kala itu cuman batu-batu yang disusun lalu ditutup oleh kain. Tapi dalam bayangan dia itu Ka'bah itu megah, indah, sehingga orang setiap hari tak henti-hentinya mengunjungi Ka'bah. Lalu dia berpikir, Abrahah ini ahli ekonomi, Pak. Jadi kalau sekarang mungkin dia profesor tentang ekonomi ya. Dia salah satu kuat ingin menghancurkan Ka'bah itu, salah satunya masalah ekonomi. Kalau dia berhasil hancurkan Ka'bah, orang tak datang lagi ke Mekah. Lalu dia bangun gereja yang megah, lalu orang datang ke sana beribadah di gereja itu, kan dia banyak duit. Kalau kita punya tempat wisata itu kan Pak, ekonominya hidup, hotelnya laku, orang jual makan laku, masuk ke situ pakai karcis laku, tukang parkir pun laku. Nah, samalah dengan apa nih, RAPP ini. Kalau lagi pembangunan banyak kontraktor tuh semuanya laku, yang jual pulsa pun laku, yang jual gas pun laku, laris. Pengaruhnya besar. Jadi kalau udah pulang ratusan orang tuh jual gas tuh tak seperti kemarin. Nah, begitulah dampaknya. Abrahah itu begitu mikirnya. Jadi dia buat gereja di Yaman yang besar, yang megah, karena dia agamanya Kristen. Dia berharap orang-orang datang di sana. Tidak hanya orang Yaman, tapi juga orang Mekah datang ke sana. Orang-orang Syam datang ke sana. Orang-orang Persia datang ke sana. Jadi semuanya datang ke sana, dia banyak duit. Maka dia berniat ingin menghancurkan Ka'bah. Dia marah sekali. Lalu dia siapkan 6.000 pasukan.
dan dia naik gajah yang paling besar. Dia bawa 13 ekor gajah. Jadi dalam pikiran dia, Ka'bah itu kalau nanti ditendang oleh gajah dia yang besar itu, pastilah roboh. Atau dia bawa rantai besar, Ka'bah itu diikat dengan rantai besar, lalu ke-13 ekor gajah itu menarik rantai itu, pasti roboh. Dengan mudah pasti roboh. Dan orang Mekah tak akan lagi mau untuk menghalanginya, tak akan sanggup menghalanginya, karena dia membawa 6.000 pasukan. Banyak itu Pak, 6.000 pasukan, dipersenjatai dengan senjata yang lengkap, apalagi udah pakai gajah. Kala itu di Mekah, orang Mekah tak pernah melihat gajah. Jadi kalau dia melihat gajah, itu sesuatu yang menakutkan. Dan gajah yang paling besar itu gajah yang dinaiki oleh Abraha, yang bernama Mahmud. Mohon maaf kalau ada bapak-bapak yang namanya Mahmud. Jadi gajahnya yang dinaiki oleh Abraha itu namanya Mahmud, gajah yang paling besar. Lalu itu terjadi di akhir Februari. Di akhir Februari 571 Masehi. Dan sebelum sampai di Mekah, ada suatu lembah, gajahnya itu tak mau jalan lagi. Ke-13 ekor gajah itu dia hanya terduduk diam. Sesekali dia mengibaskan belalainya menghalau debu-debu yang mengenai wajahnya. Tapi kalau diarahkan ke arah lain, gajah itu mau berjalan. Tapi kalau diarahkan ke arah Mekah, Ka'bah, dia tak mau berjalan. Heran juga ini. Sudah dipukul-pukul pun dia tak mau berjalan. Dan di saat itulah Abraha memanggil Raja Arab. Siapa Raja Arab? Lalu datanglah Abdul Muthalib. Abdul Muthalib ini Pak orangnya sangat berwibawa. Saking berwibawanya itu, Abraha itu melihat Abdul Muthalib itu, dia sampai turun dari gajah. Dia tak mau lagi berbicara dengan Abdul Muthalib itu di atas gajah. Saking menengok wibawanya Abdul Muthalib, dia turun. Dia berbicara di bawah. Lalu Abraha bertanya, apa yang engkau inginkan dariku? Jawab Abdul Muthalib, pasukanmu mengambil 200 ekor unta, maka kembalikan kepadaku. Ketika mendengar itu, Abraha hilang lagi rasa segannya kepada Abdul Muthalib. Ternyata cuma seperti inilah kualitas Raja Mekah. Mestinya dia, yang diharapkan Abraha itu, mestinya dia ngomong, janganlah dihancurkan Ka'bah. Ka'bah ini simbol kami, misalnya tempat ibadah kami. Ka'bah ini sesuatu yang luar biasa bagi kami. Dia berharap itu, dia memohon-mohon janganlah dihancurkan Ka'bah. Tapi ternyata yang diminta hanya 200 ekor unta. Maka hilanglah rasa segan Abraha kepada Abdul Muthalib. Dia tertawa dan dia bertanya, ternyata itu yang engkau minta. Hanya remeh sekali. Jadi kata Abdul Muthalib, unta itu milikku, aku berhak melindunginya. Sementara Ka'bah itu milik Allah, Allah lah yang akan melindunginya. Tambah ketawa lagi. Abraham mendengar itu tambah ketawa lagi. Padahal sebetulnya Abdul Muthalib ini sudah berpesan, jangan main-main dengan Ka'bah. Ka'bah ini dilindungi oleh Allah, pulang saja, tak usah menghancurkan Ka'bah. Tapi bahasa Abdul Muthalib itu, Ka'bah itu milik Allah. Kalau unta itu milikku, aku yang akan melindunginya. Kalau Ka'bah milik Allah, Allah yang akan melindunginya. Jadi dengan sombongnya Abraha ini berkata, aku akan menghancurkannya. Tak ada yang bisa menghalangiku. Bahkan Allah kalian itu pun tak akan sanggup menghalangiku. Ini luar biasa, ini udah kayak Fir'aun pula. Naik sedikit tingkatnya udah sama dengan Fir'aun. Cuma dia nggak ngaku Tuhan ya.
Maka pada saat itu, itulah awan langsung menghitam. Ternyata ada burung kecil yang berbondong-bondong yang terbang di atas mereka. Tidak lama dari itu, burung itu menjatuhkan kerikil-kerikil yang sangat panas. Satu burung itu menjatuhkan 3 kerikil. Yang 2 dibawa di kakinya, 1 di paruhnya. Itulah kisahnya yang Allah abadikan dalam Quran surah Al-Fil. Burung yang berbondong-bondong itu menjatuhkan kerikilnya, saking panasnya kerikil itu, kata Allah Subhanahu wa taala, faja'alahum ka'asfim ma'kul. Mereka itu seperti daun yang dimakan ulat. Jadi dikisahkan kalau orang itu kena di kepala kerikil itu, dia akan tembus sampai ke bawah. Kalau kena di tangannya, tangannya langsung putus. Padahal batu itu kecil. Kalau kena di kakinya, kakinya langsung putus. Dan orang itu tunggang langgang melarikan diri. 6.000 pasukan tadi tunggang langgang melarikan diri. Dan Abraha, dia berhasil menyelamatkan diri, lari agak jauh, tapi akhirnya dia mati. Dia tak kena kerikil itu, tapi kena radiasi panasnya itu, kulitnya berjatuhan sampai jantungnya ini keluar. Itulah matinya Abraha itu, yang dia sombong ingin menghancurkan Ka'bah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Ka'bah itu memang dari dulu Allah lindungi. Jangan main-main dengan Ka'bah. Abdul Muthalib sudah mengingatkan bahwa tak boleh bermain-main dengan Ka'bah, karena Allah yang langsung melindungi Ka'bah. Tepat 50 hari setelah kejadian itu, lahirlah cucu dari Abdul Muthalib yang diberi nama Muhammad. Jadi kisahnya Nabi ini sebetulnya hampir mirip dengan kisah kakeknya. Kakeknya lahir, ayahnya sudah meninggal. Nabi lahir, ayahnya pun sudah meninggal. Abdul Muthalib lahir, ayahnya meninggal saat di negeri orang. Ayah Nabi pun meninggal saat di negeri orang, tidak di Mekah. Jadi hampir sama, ketika lahir sudah menjadi yatim. Hari itu tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Karena yang dipakai tahunnya, karena belum ada tahun Hijriah, itu yang dipakai peristiwa besar apa yang terjadi di tahun itu. Kebetulan 50 hari sebelumnya ada peristiwa pasukan bergajah, maka diberikan nama tahun gajah. Bertepatan dengan 22 April 571 Masehi. Jadi sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, ada paman beliau yang bernama Abdul Uzza bin Abdul Muthalib. Abdul Muthalib ini mempunyai putra 10 orang. Di antaranya ayah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abdullah. Adik Abdullah ini ada yang bernama Abdul Uzza, yang kita kenal dengan Abu Lahab. Abu Lahab ini dia berpesan kepada budaknya Suwaibah, wahai Suwaibah, itu adik perempuanku, itu hamil tua. Engkau mesti mengamatinya, engkau mesti membantunya, menemaninya, dan kalau sudah lahir kabarkan kepadaku. Jadi di hari itu, hari kelahiran, Suwaibah menemani ibunda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat melahirkan itu. Lalu dia berlari mencari tuannya. Wahai tuan, anak kemenakan tuan sudah lahir, laki-laki, ganteng sekali, keluar cahaya, yang cahaya itu sampai jauh sekali. Jadi dikisahkan cahaya itu sampai di atas kerajaan Romawi. Bahkan api sesembahan orang Persia yang sudah berabad-abad itu tak pernah padam, di hari itu padam. Berhala-berhala yang disembah termasuk di sekitar Ka'bah itu berjatuhan. Berhala-berhala yang disembah di Madinah pun banyak berjatuhan. Berhala-berhala yang disembah orang Persia
itu pun berjatuhan seperti gempa bumi. Dan di malam itu ada bintang. Yang bintang itu yang mengetahui hanya orang-orang Yahudi. Di kitab suci mereka dijelaskan kalau ada bintang di malam itu, itulah Nabi terakhir lahir. Maka orang Yahudi itu menunggu kelahiran Nabi itu sudah berabad-abad. Dari kakek moyangnya dulu sampai mati, ganti generasi menunggu sampai mati, ganti generasi sampai mati. Dan orang-orang Yahudi itu sebelum lahirnya Nabi itu taat. Dia taat sekali beribadah. Bahkan dia mengingatkan orang-orang yang menyembah berhala, jangan kalian menyembah berhala. Orang itu saling ejek. Bahkan orang Yahudi itu dia bilang, awas ya, nanti kalau sudah lahir Nabi terakhir, engkau akan didakwahi oleh Nabi terakhir, tak boleh menyembah berhala. Jadi memang mereka menunggu betul. Ditunggunya dari hari ke hari, dari hari ke hari. Karena malam itu sudah muncul bintang sesuai dengan kitab suci mereka. Pagi itu Yahudi-Yahudi yang ada di Madinah itu, dia saling bertanya, apakah ada di antara kita ini, istri-istri kita ini, yang melahirkan anak laki-laki? Ditanya di seluruh Madinah, ternyata tak ada. Mereka menangis sedih. Ternyata tak ada orang Yahudi yang melahirkan anak laki-laki. Berarti Nabi terakhir itu tidak dari kalangan mereka, tidak dari Bani Israel, tidak dari keturunan Nabi Yakub alaihi salam. Mereka sangat berharap Nabi terakhir yang mereka tunggu itu dari kalangan mereka. Ternyata orang Yahudi itu pun dengar bahwa Abdul Muthalib, Raja Mekah, itu sudah mempunyai cucu laki-laki yang lahir di malam itu, dan mereka sudah tahu cucu Abdul Muthalib itulah yang besok menjadi Nabi terakhir. Sedih mereka, dan mereka itu tak mengikuti kita itu karena memang Nabi terakhir tidak dari kalangan mereka. Jadi alasannya simpel saja, kalau nggak dari kalangan mereka, mereka tak mau. Jadi kita tak boleh begitu. Kita kalau mengambil ilmu itu dari siapa saja, asal itu baik. Jangan kalau enggak dari kalangan kita tak mau. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum ibunda Nabi itu melahirkan, Siti Aminah melahirkan, Siti Aminah itu bermimpi dijumpai oleh orang laki-laki. Dia mengatakan kalau bayimu nanti lahir berikan nama Muhammad. Kakeknya juga bermimpi dijumpai oleh orang laki-laki, kalau cucumu lahir berikan nama Muhammad. Muhammad itu belum ada Pak waktu itu. Nama Muhammad itu pertama kali, itulah Nabi SAW. Apalagi di Mekah. Di Mekah itu namanya Abdul Uzza. Tak ada nama itu. Maka ketika Abdul Muthalib memberikan nama cucunya Muhammad, orang-orang itu protes. Wahai Abdul Muthalib, kenapa engkau tidak memberikan nama seperti nenek moyang kita memberikan nama? Nama itu asing. Apa jawab Abdul Muthalib? Cucuku ini aku beri nama Muhammad, biar dia terpuji di langit dan terpuji di bumi. Abdul Muthalib sudah tahu bahwa cucunya akan menjadi orang yang besar. Jadi Suwaibah tadi berlari mencari tuannya. Wahai tuanku siapa Abdul Uzza itu? Abu Lahab. Abu Lahab, anak kemenakanmu sudah lahir. Abu Lahab ini senangnya minta ampun Pak, senang sekali. Apalagi dikabarkan anak laki-laki yang lahir. Karena waktu itu kalau anak perempuan itu aib, langsung dikubur hidup-hidup. Maka Sayyidina Umar bin Khattab itu setelah masuk Islam, kadang dia menangis sendiri. Kenapa dia menangis sendiri? Teringat dia pernah menguburkan anak perempuannya hidup-hidup. Jadi kadang-kadang lahir itu tak langsung dikuburkan, dirawat dulu agak setahun 2 tahun, itu kan udah besar. Lalu dibuatkan lubang, masukkan lubang itu kubur. Nah, itu tradisi sebelum risalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau anak laki-laki itu suatu kebanggaan, melanjutkan dari keturunan mereka dan suatu kebanggaan yang luar biasa. Abu Lahab ini senang. Dia perintahkan kepada budaknya untuk menyembelih unta. Pastikan seluruh penduduk Mekah ini makan daging unta. Oh, hebat kan?
pemurah dia. Dia orang kaya, dia bangsawan, dia banyak duit, dia pengusaha. Tapi ketika Nabi lahir, saking senangnya potong unta. Kalau kita potong unta mungkin satu kerinci kebagian, Ustaz. Apalagi dibuat soto kan. Satu ekor ayam aja bisa satu komplek. Ustaz Anwar pas belakangan ngambilnya tak kebagian pula. Dapatlah satu potong sebesar jempol, rupanya lengkuas. Dagingnya habis. Kalau di Arab kan tidak. Di Arab itu memang makannya daging. Bisa satu ekor ayam mungkin satu orang makan. Nah, Abu Lahab itu suruh motong unta secukupnya. Pastikan seluruh penduduk Mekah makan daging unta di hari itu. Karena dia lagi senang, bahagia. Anak keponakannya sudah lahir. Karena dia merasa tanggung jawab. Abangnya sudah meninggal. Jadi dia berasa bertanggung jawab tentang anak keponakannya. Dan saking senangnya dia katakan kepada Suwaibah, wahai Suwaibah, hari ini aku bahagia sekali. Maka mulai hari ini engkau tidak lagi budakku, engkau aku merdekakan. Wah, senang ya. Dan saking cintanya kepada Nabi dan keluarga Nabi, Abu Lahab ini punya anak laki-laki namanya Utbah, dinikahkan dengan putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Ruqayyah. Kita nih Pak, kalau menikahkan anak, tentu kan kita tidak sembarangan menikahkan. Kita cari informasi calon suaminya, anakku ini seperti apa, keluarganya seperti apa. Kalau udah pasti baik, kita nikahkan. Nabi pun saking cintanya kepada keluarga Abu Lahab itu, dikasihkan putrinya. Dan Abu Lahab pun punya anak laki-laki yang bernama Utaibah, dinikahkan juga dengan putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Ummu Kulsum. Dua putri Nabi menikah dengan dua anak laki-laki Abu Lahab. Saking cintanya Abu Lahab kepada Nabi dan keluarga Nabi. Tapi kenapa Allah turunkan surah Al-Lahab itu? Tabbat yada abi lahabin wa tab, dan seterusnya, yang Allah ceritakan bahwa Abu Lahab dan keluarganya Allah murkai dan Allah azab, Allah marah kepada Abu Lahab. Padahal dia sangat cinta kepada Nabi. Berapa lama lagi? 1 menit. Sedikit lagi, disingkat aja. Kenapa Allah marah? Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam umur 40 tahun, Allah utus menjadi nabi, berdakwah secara sembunyi-sembunyi, lalu Allah perintahkan berdakwah terang-terangan. Nabi kumpulkan masyarakat Mekah, Nabi katakan, kalau aku sampaikan kepada kalian, di balik bukit itu ada tentara yang ingin menyerang kita, apakah kalian percaya? Percaya. Karena memang Nabi dari kecil tak pernah bohong. Bahkan orang-orang Mekah kala itu, orang-orang Quraisy itu kalau mau pergi jauh, itu barang berharganya dititipkan kepada Nabi. Saking percayanya. Kita kalau menitipkan harta dengan seseorang, pasti kita percaya. Ini ATM saya, ada 500 juta, pinnya ini. Tak mungkin kita menitipkan itu kepada orang yang tak kita percaya. Jadi orang-orang itu saking percayanya kepada Nabi, begitulah harta bendanya kalau mereka pergi itu dititipkan kepada Nabi. Dan di hari itu Nabi ceritakan bahwa Nabi sudah diutus menjadi Nabi. Nabi disuruh berdakwah, disuruh menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, di saat itulah awal mula Abu Lahab itu marah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia maju ke depan, dia tunjuk wajah Nabi, tabban laka ya Muhammad, celaka engkau Muhammad. Nabi Muhammad tak marah. Dimaki-maki tak marah, tapi Allah lah yang marah. Allah turunkan surah Al-Lahab. Itu awal mula Allah marah. Yang kedua, apa yang dilakukan Abu Lahab? Abu Lahab itu setiap hari meletakkan kotoran manusia di depan rumah pintu Nabi. Masyarakat jahiliyah itu dulu walaupun menyembah berhala, walaupun belum datang Islam, mereka sangat memuliakan tetangga. Mereka tak mau mengganggu tetangga.
Mereka tak mau menyakiti tetangga. Mereka tak mau membuat tetangga sedih. Mereka tak mau mengganggu tetangga. Itulah hebatnya mereka. Di hari itu Abu Lahab tak menghormati tetangga, bahkan sekaligus keponakannya, bahkan sekaligus besannya. Dia letakkan kotoran manusia di depan wah pintu Nabi, itu dia letakkan setiap hari. Lalu Nabi berkata, apakah seperti ini cara menghormati tetangga wahai Bani Abdul Muthalib? Kata-kata itu terdengar oleh paman Nabi yang bernama Hamzah. Diambil kotoran manusia itu, dicari Abu Lahab, diletakkan di atas kepala Abu Lahab. Abu Lahab tak berani dengan adiknya yang bernama Hamzah. Lalu yang ketiga, setelah Abu Lahab marah, dia panggil dua anaknya. Dia sampaikan, mulai hari ini kita tak mungkin lagi hidup satu atap dengan keluarga Muhammad. Ceraikan anak Muhammad. Diceraikan. Jadi tidak hanya menyakiti fisiknya, tapi menyakiti hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Utaibah itu sebelum menceraikan itu, dia datangi Nabi dan dia ludahi wajah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sambil menceraikan putri Nabi. Nabi sedih sekali. Kita kalau punya anak perempuan diperlakukan seperti itu, dia mendatangi kita, diceraikan di depan kita, diludahi wajah kita. Dan yang diludahi itu manusia yang paling mulia, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seterusnya istri beliau, istri Abu Lahab yang dijuluki Ummu Jamil, ibu yang cantik tapi hatinya tak secantik wajahnya. Setiap hari dia letak duri bidara, pohon bidara di mana Nabi biasa lewat. Nabi kalau jalan dekat-dekat tak pakai sendal. Itulah duri bidara itu menyakiti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kena kaki Nabi, Nabi tersakiti dengan itu. Dan istrinya menyebar fitnah di seluruh pelosok Mekah. Dan Abu Lahab setiap hari mengikuti Nabi berdakwah. Setiap Nabi berdakwah, dia lempari dengan batu sambil berkata, jangan percaya kepada Muhammad. Muhammad tukang sihir, Muhammad pembohong, Muhammad tukang fitnah, Muhammad gila. Dia sampaikan. Maka itulah yang membuat Allah marah kepada Abu Lahab. Tapi ketika Abu Lahab waktu senang menyambut kelahiran Nabi, memotong unta dan memerdekakan budak itu, Allah pun tak menghilangkan jasanya. Setiap hari Senin, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Lahab itu diringankan siksa kuburnya karena pernah cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita bisa mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Rabiul Awal ini, momentum kita untuk menambah kecintaan kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.